Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengedar ganja lintas provinsi diringkus polisi di Padang. Kesal kepada istri, seorang ayah di Padang tega menganiaya anak tirinya. 3 fraksi di DPRD Sumatera Barat pertanyakan pelaksanaan Penas Tani. Kebakaran hebat terjadi pada Rabu pagi pukul 5 subuh di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang. Kobaran api yang besar dengan cepat membakar habis 5 toko dan 2 rumah yang berdekatan. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang mengerahkan 7 mobil dan puluhan personil ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas berusaha keras untuk memadamkan api dengan cepat agar kebakaran tidak meluas. Pasalnya, lokasi kebakaran berada di kawasan yang padat pemukiman. Pemilik toko dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang belum terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah 35 menit kemudian. Namun sebagian besar barang dagangan di toko yang menjual kebutuhan rumah tangga ini tak bisa diselamatkan. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menyerahkan kepada pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Untuk jumlah armada kami kerahkan lebih kurang ada 7 armada dengan jumlah personil 40 orang. Selama pemadaman lebih kurang ada sekitar 35 menit dan alhamdulillah semua dapat berjalan lancar. Untuk penyebab belum diketahui, nanti pihak kepolisian yang akan menyelidiki. Untuk objek yang terdampak adalah 5 petak toko dan 2 unit bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Selain itu, 17 warga kehilangan tempat tinggalnya. Alfi melaporkan dari Padang. Upaya peredaran narkoba di wilayah Kota Padang kembali digagalkan polisi. Seorang pengedar, Afrizal, ditangkap di sebuah rumah di kawasan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Dari tangannya, polisi menemukan paket ganja kering seberat setengah kilogram. Dari cuitan Afrizal, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengejar tersangka lainnya. 2 orang pengedar, Hafiz Berna dan Dede, juga berhasil diciduk polisi. Dari keduanya, polisi menyita lebih dari 13 kg daun ganja kering. Hasil pemeriksaan polisi, ketiga pelaku merupakan jaringan pengedar narkoba dengan peran yang berbeda. Hafiz Berna merupakan kurir yang menjemput barang haram tersebut ke daerah Penyambungan, Sumatera Utara dan ditampung oleh pelaku Dede di Kota Padang. Selanjutnya, Afrizal yang bertugas mengedarkan. Jadi untuk bandar ini ada dari luar wilayah kita, dan kebetulan salah satu kurir tadi sudah menjemput dari Medan, dibawa ke wilayah kita, disimpan oleh seseorang dan kemudian diedarkan di wilayah kita. Kalau melihat dari jumlahnya yang cukup besar, bahwa ini termasuk peredaran yang cukup besar untuk yang diedarkan di wilayah Kota Padang. Dimungkinkan ini adalah salah satu peredaran yang cukup masif dan besar untuk di Kota Padang. Ketiga pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah mendapatkan laporan kasus penganiayaan anak, jajaran Satreskrim Polresta Padang yang mengetahui identitas dan keberadaan pelaku langsung menuju lokasi di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang pada Rabu malam. Pelakunya tak lain adalah ayah tiri korban,
berprofesi sebagai sopir angkot. Pelaku diciduk petugas tanpa perlawanan saat tengah tertidur pulas di sebuah warung yang berada di kawasan lampu merah, Simpang Lubuk Begalung. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kesal kepada istrinya dan melampiaskan kekesalannya dengan menganiaya anak tirinya yang baru berumur 4 tahun. Korban dianiaya pelaku di rumah kontrakannya di daerah Pampangan saat ibu korban tengah berada di luar rumah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami trauma dan saat ini telah mendapatkan penanganan khusus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang. Informasi kita sebar ke tim lapangan untuk melaksanakan lidik dan akhirnya kita berhasil mengamankan. Jadi untuk korban masih berumur 4 tahun yang hubungan dengan tersangka adalah anak tiri, merasa kurang senang atau ada permasalahan yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut. Untuk proses lanjut, karena laporan polisi awal di unit PPA, kita serahkan ke unit PPA untuk penyelidikannya. Pelaku saat ini tengah diperiksa secara intensif oleh unit PPA Polresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan terhadap anak dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tiga fraksi di DPRD Sumatera Barat mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Jokowi membuka Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-16 yang digelar di Padang 10 Juni hingga 15 Juni. Ketiga fraksi tersebut adalah fraksi Gerindra, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Demokrat. Hal itu disampaikan langsung melalui juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna di gedung DPRD yang beragendakan tanggapan fraksi-fraksi terkait nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban APBD 2022 pada Rabu siang. Juru bicara fraksi Gerindra menyatakan bahwa ketidakhadiran Presiden Jokowi membuka Penas Tani dan Nelayan ke-16 sebagai bentuk kegagalan komunikasi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke pemerintah pusat. Gerindra menilai ketidakhadiran Presiden Jokowi membuka Penas Tani ke-16 ini tidak ada kaitan dengan persoalan politik masa lalu. Ironisnya lagi, kegiatan yang diikuti oleh para petani utusan seluruh provinsi di Indonesia tersebut tidak dihadiri oleh petani utusan Sumatera Barat. Padahal, Sumatera Barat adalah tuan rumah acara berskala nasional yang rutin digelar setiap 3 tahun sekali tersebut. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana 100 miliar rupiah dari APBD untuk kegiatan Penas Tani yang diikuti oleh sekitar 15.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kami mendapat informasi bahwa meskipun menjadi tuan rumah, namun Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai utusan dalam event Temu Karya Nasional yang merupakan ajang para petani, khususnya para inovator di bidang pertanian menunjukkan karyanya di ajang Penas Tani ini. Kalau bicara soal komitmen dan anggaran, kami melihat sudah sangat luar biasa. Pemerintah provinsi sampai mengalokasikan 100 miliar APBD untuk pelaksanaan Penas Tani ini. Di luar itu, setiap tahunnya. Sayangnya, Gubernur Mahyeldi enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait pertanyaan 3 fraksi tersebut, dengan alasan akan menjawab secara resmi melalui rapat paripurna pada Senin pekan depan. Pada Pilpres 2019 lalu, Joko Widodo kalah telak di Sumatera Barat. Sejak terpilih menjadi presiden hingga kini, Presiden Joko Widodo belum pernah melakukan kunjungan kerja ke provinsi ini. Laude Juhardjo Anse melaporkan dari Padang.